Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad itu sangatlah luar biasa. Jadi ketika ada seorang ustadz bercerita neraka, ya biasa-biasa saja. Kemudian bercerita lagi tentang di dalam kubur itu bertemu nanti dengan mungkar nakir. Mungkar nakir itu warnanya, rupanya mungkar nakir itu adalah hitam kebiru-biruan. Kemudian suaranya seperti halilintar. Ya biasa-biasa aja. Kemudian nanti kalau tidak sholat, nanti bertemu dengan ular. Nanti bertemu ular yang khusus menyiksa orang yang tidak sholat. Itu juga biasa-biasa aja. Jadi cuma mesem gitu, biasa aja. Kemudian kalau diceritakan nanti di neraka itu adalah bergejolak, apinya sangat panas dan luar biasa. Begitu dimasukkan semuanya akan hancur, dari ujung kaki sampai ujung kepala dan sampai ujung rambut. Itu kan hancur luluh. Begitu bagaimana panasnya. Nah, dia cuma mesem-mesem aja. Jadi nggak ada reaksinya, biasa. Nah, kemudian ketika sang ustadz bercerita, di dalam surga itu begitu indahnya. Apapun yang diminta, yang diingini ada. Nah, sudah terbayang itu yang aneh-aneh. Apa yang diingini di surga itu akan tersedia, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di bumi itu, yang ada di dunia, di surga juga ada. Dan luar biasanya itu namanya sama, cuma nikmatnya luar biasa yang ada di surga. Nah, itu sudah macam-macam pikirannya. Itu umat Nabi Muhammad luar biasa. Kemudian dia kepingin sekali masuk surga itu, tapi bukan membayangkan surganya yang indah itu. Jadi kalau dia melihat diceritakan surga itu indah luar biasa, dia membayangkan karena dia sering ke pantai, kemudian lihat pemandangan-pemandangan yang indah di sekitarnya, kemudian ke pegunungan melihat pemandangan yang indah, kemudian kalau ke pantai itu melihat matahari terbit, matahari terbenam misalkan, itu sudah indahnya luar biasa. Nah, diceritakan seperti itu biasa-biasa aja karena sudah pernah melihat keindahan, dan keindahan disangkanya, keindahan yang ada di surga itu disamakan dengan keindahan-keindahan yang pernah dialami di dunia. Jadi makanya begitu ditawarin cuma indahnya seperti itu, kemudian indah gitu. Jadi indahnya itu yang dibayangkan indahnya yang pernah dialami di dunia. Nah, kemudian yang paling menarik itu masuk surganya bukan diceritakan keindahan-keindahannya itu sebenarnya. Tapi yang ditanya itu yang digemari waktu di dunia. Jadi pertanyaannya aja, kalau di dunia itu yang digemari kan tentunya kan ada wanitanya apa tidak? Kemudian di situ apa-apa boleh apa tidak? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau apa-apa nggak boleh itu malah kayaknya nggak mau. Itu luar biasa umat Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan itu kan cuma proses bahwa proses dari awal perjalanannya nanti suatu saat akan juga sampai apa yang dimaksud oleh sang ustadz tadi. Jadi kalau sudah diceritakan di sana ada wanitanya, misalkan, nah kemudian di sana wanitanya juga cantik-cantik, luar biasa.
Di dunia dia pernah melihat wanita cantik, disangkanya wanitanya sama dengan wanita yang ada di dunia. Padahal kan perbandingannya kan 1 berbanding 1000. Kenapa? Karena satu bidadari itu adalah mempunyai sifat 1000. Artinya kalau seperti Nabi Sulaiman mempunyai istri 1000, itu masih dikalahkan oleh satu bidadari yang mempunyai 1000 sifat itu. Dan 1000 sifatnya itu, bidadari itu disenangi oleh suaminya. Nah, kalau sudah diceritakan seperti itu baru kepingin. Dan kepinginnya itu hal-hal yang seperti itu. Jadi padahal Allah itu menyediakan yang seperti itu, bahwa di surga itu disediakan wanitanya. Maksudnya begitu di dunia itu jangan menturutkan hawa nafsunya tentang hal itu. Memperturutkan hawa nafsunya, apa-apa yang di dunia itu tahan, sabar. Karena apa? Untuk nanti. Kalau kita suka, sukalah sewajarnya. Kalau kita suka harta, sukalah sewajarnya. Karena apa? Nikmatnya di dunia itu, yang kita nikmati kan cuma 1. Yang 99 itu sudah disediakan Allah nanti di surga, di akhirat. Jadi kalau 1 nikmat saja sudah kita nikmati, menurut yang menikmati sudah luar biasa, apalagi yang 99. Kan seperti itu. Jadi kalau orang yang cerdas tentunya memilih 99%-nya daripada 1%-nya. Padahal kalau kita misalkan di dunia ini kan cuma sebentar. Misalkan usia kita misalnya 60 tahun. Berarti kita ini cuma menikmati dunianya itu mungkin bisa 60 tahun. Mungkin nggak sampai 60 tahun. Bisa 50, bisa 40 atau di bawahnya. Nah, padahal di akhirat itu adalah abadan, selama-lamanya menikmati itu. Dan itu Allah menyediakan 70 bidadari. Kalau 1 aja mempunyai sifat 1000, kali 70 sudah berapa itu? Dan 1000 sifatnya itu disenangi oleh suaminya. Dan wanita-wanita yang ada di dunia ini, wanita-wanita yang soleh, itu menjadi ratu bidadarinya. Dan tentunya lebih luar biasa daripada bidadari-bidadari yang ada. Nah, tapi itulah luar biasanya umat Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita doakan semuanya umat Nabi Muhammad kembali kepada Allah, dan semuanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semua umatku itu adalah akan masuk surga. Allahumma amin. Kecuali nggak mau. Ya, kecuali kalau nggak mau, namanya juga nggak mau, tentunya Rasulullah SAW tidak memaksanya. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa semua umat Nabi Muhammad, semua umatku itu akan masuk surga. Artinya kalau semua umatku masuk surga, maka ikuti Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah agar nantinya dikenal oleh Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun kita banyak ibadah, kalau tidak bersolawat kepada Rasulullah, tidak banyak bersolawat kepada Rasulullah, nanti Rasulullah SAW nggak mengenal kita. Kenapa? Karena kodenya itu. Jadi nanti di surga itu, di akhirat nanti, kalau kita tidak bersolawat, tidak banyak bersolawat kepada Rasulullah, mengaku umat Nabi Muhammad, Rasulullah malah tidak mengenal kita, karena kita jarang membaca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bahwasanya yang namanya maut itu adalah pasti. Jadi neraka itu adalah pasti, siksa kubur itu pasti, pertanyaan mungkar nakir itu pasti, surga itu pasti. Dan yang namanya pasti itu adalah akan kita alami masing-masing dari kita. Jangan sampai kita kalau diceritakan itu mesem-mesem aja, nanti nyeselnya nanti kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita meminta tolong dengan siapa? Padahal kalau sudah mati tidak akan balik lagi. Mumpung kita masih sehat walafiat, panjang umur, rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah sholat, benahi sholatnya yang khusyuk, benahi segala perbuatan kita, jauhi maksiatnya, agar kita lurus menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bahwa umatku semua nanti akan masuk surga.
Nah, kalau masuk surga maka ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintah lakukan, diperintah sholat ya sholat, diperintah zakat ya zakat, diperintah puasa ya puasa, diperintah haji kalau mampu ya berangkatlah haji. Dengan sesama manusia ya harus rukun, sesama makhluk Allah harus saling dijaga, lingkungan harus dijaga, itu juga makhluk Allah semua. Jadi kita ini sebagai khalifah tentunya bisa memanagenya, karena yang bisa memanage cuma manusia dengan punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang dibekali akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan semua dari umat Nabi Muhammad SAW daripada kesempatan ini mudah-mudahan lurus menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti Rasulullah SAW dan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.